Suami menurunkanku di jalan tol saat hujan. Ku balas perbuatan dia yang ternyata sedang asik selingkuh di hotel. Ku gerbek dan ku permalukan, lalu ku ceraikan dia, ku miskinkan dia dan ku tarik semua asetku darinya. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Hujan deras malam itu turun tanpa ampun, membasahi seluruh kota. Jalan tol yang panjang dan sepi terlihat muram. Lampu jalan berkilauan samar tertutup tirai hujan yang jatuh seperti ribuan jarum. Mobil sedan hitam yang melaju kencang di tengah derasnya hujan seolah menambah ketegangan malam itu. Di kursi pengemudi, Arman, suamiku, menggenggam setir dengan wajah yang tegang. Rahangnya mengeras, matanya lurus menatap ke depan, seperti menyimpan bara amarah yang sudah lama dipendam. Sedangkan aku, Nadira, duduk di kursi penumpang dengan tubuh gemetar. Bukan karena dinginnya AC atau derasnya hujan, tapi karena jantungku yang berdegup tak karuan. Arman, pelan sedikit. Jalannya licin, hujan deras, bahaya kalau terlalu cepat. Ucapku hati-hati, mencoba menenangkan suasana. Tapi suamiku hanya menggeram pendek. Jangan ikut campur. Aku tahu apa yang aku lakukan. Aku terdiam. Sudah berulang kali aku melihatnya berubah seperti ini dalam beberapa bulan terakhir. Mudah marah, penuh emosi, dan selalu mencari-cari alasan untuk memojokkanku. Padahal aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kaca mobil dipenuhi bulir-bulir hujan. Wiper bergerak cepat, menyingkirkan air yang menutupi pandangan. Suasana di dalam mobil terasa menyesakkan. Aku ingin berbicara, menanyakan apa yang sebenarnya terjadi padanya. Tapi belum sempat mulutku terbuka, ia menepikan mobil secara tiba-tiba. "Turun," katanya lantang. Aku terkejut. "Apa maksudmu? Ini jalan tol, men. Mana mungkin aku turun di sini? Bahaya." "Turun," bentaknya lagi. Kali ini lebih keras. Tangannya bahkan meraih handle pintu, seolah siap membukakan pintu untuk mengusirku keluar. "Arman, aku istrimu. Apa kau sudah gila?" Suaraku bergetar, tak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Namun tatapan matanya tajam, dingin, dan tanpa belas kasih. Hujan di luar deras sekali. Air seperti menumpuk di aspal. Mobil-mobil lain melintas dengan kecepatan tinggi. Aku tahu, sekali saja aku turun, nyawaku bisa melayang. "Turun sekarang, atau jangan pernah kembali ke rumah," ucapnya dengan nada final. Aku terpaku. Air mataku bercampur dengan rasa takut yang menggigit. Selama bertahun-tahun aku menikah dengannya, aku selalu bersabar. Aku menahan sakit hati, menutupi semua luka, demi rumah tangga yang kukira masih bisa dipertahankan. Tapi malam itu, semua batas kesabaranku seakan hancur. Dengan gemetar, aku membuka pintu. Begitu kakiku menjejak aspal basah, dinginnya hujan langsung menusuk hingga ke tulang. Gaun panjangku basah kuyup seketika. Rambutku menempel di wajah. Tubuhku menggigil hebat. Aku berdiri di tepi jalan tol. Lampu mobil-mobil yang melintas hanya meninggalkan jejak cahaya samar. Arman menutup pintu dengan kasar. Lalu tanpa rasa bersalah, ia menginjak pedal gas dan melaju meninggalkanku begitu saja. Aku menatap lampu belakang mobil itu yang semakin menjauh, hingga akhirnya hilang ditelan gelap dan hujan. Tubuhku lemas. Hatiku lebih hancur daripada pakaianku yang kuyup. "Ya Allah," bisikku lirih. Suaraku tenggelam oleh suara gemuruh hujan dan raungan mobil yang melintas. Aku berdiri di sana, sendirian, di jalan tol yang panjang dan asing. Tak ada tempat berteduh. Tak ada orang yang bisa kuminta tolong. Rasa dingin dan takut bercampur, membuat lututku goyah. Aku memeluk tubuhku sendiri, mencoba bertahan dari dingin yang menusuk. Waktu berjalan lambat. Setiap detik terasa seperti menit. Setiap menit terasa seperti jam. Aku berdoa semoga ada seseorang yang mau berhenti. Semoga ada malaikat yang menolongku. Dan doaku terkabul. Sebuah truk besar melambatkan lajunya dan berhenti tidak jauh dariku. Dari balik kaca, seorang sopir pria paruh baya melongo keluar. "Mbak, kenapa sendirian di sini? Bahaya berdiri di jalan tol saat hujan begini," teriaknya. Suaranya nyaring mengalahkan suara hujan.
Aku tak mampu menjawab panjang. Dengan langkah goyah, aku mendekat ke pintu truk. "Pak, tolong saya," ucapku. Suaraku bergetar. Sopir itu buru-buru turun, membukakan pintu. Ia tanpa khawatir melihat keadaanku yang kuyup dan gemetar. "Astagfirullah. Ayo cepat naik. Bisa mati kedinginan di sini." Aku menurut. Naik ke dalam kabin truk yang hangat. Begitu duduk, air mataku yang kutahan sejak tadi akhirnya pecah. Aku menangis sejadi-jadinya. Tubuhku bergetar bukan hanya karena dingin, tapi juga karena luka di hatiku yang terasa tak tertahankan. Sopir itu memberiku handuk kecil yang ia ambil dari jok belakang. "Lap dulu, Mbak. Tenang. Sekarang aman. Mau saya antar kemana?" Aku menatapnya dengan mata sembab. Ke rumah, Pak." Sepanjang perjalanan, aku hanya bisa diam, menatap kosong ke depan. Bayangan wajah Arman saat mengusirku tak mau hilang dari kepalaku. Tatapan dinginnya, kata-kata kasarnya, semua menusuk lebih dalam dari hujan dan dingin yang baru saja kualami. Ketika truk berhenti di depan rumahku, aku menunduk, mengucapkan terima kasih berkali-kali. Sopir itu hanya menggeleng, berkata dengan lirih, "Semoga Mbak kuat. Lelaki yang bisa meninggalkan istrinya di jalan tol, bukan lelaki sejati." Kata-kata itu menancap dalam hatiku. Malam itu aku masuk rumah dengan tubuh kuyup, tanpa sambutan, tanpa perhatian dari suami yang seharusnya melindungiku. Rumah yang biasanya terasa hangat kini seperti penjara dingin tanpa jiwa. Aku mengganti pakaian, duduk di tepi ranjang, lalu menatap kosong ke arah pintu. Air mataku mengalir lagi. Tapi di balik kesedihan, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Rasa curiga yang kian menguat. Mengapa Arman sampai tega melakukan ini padaku? Mengapa ia seakan ingin menyingkirkanku? Seolah aku penghalang dalam hidupnya? Dan malam itu aku berjanji pada diriku sendiri. Jika benar ada sesuatu yang ia sembunyikan dariku, aku akan mencari tahu. Dan ketika kebenaran itu terungkap, aku tidak akan diam saja. Aku akan berdiri, aku akan melawan, dan aku akan membuatnya menyesali semua yang telah ia lakukan. Aku menatap bayangan diriku sendiri di kaca jendela, lalu berbisik lirih. "Kau sudah keterlaluan, Arman. Kau pikir aku lemah? Kau akan lihat nanti." Hujan masih deras di luar, tapi di dalam hatiku, api kecil mulai menyala. Api itu adalah awal dari balas dendamku. Malam itu masih menyisakan trauma. Hujan deras, dingin menusuk, dan tatapan dingin Arman yang tega menurunkanku di jalan tol terus terbayang. Meski tubuhku kini sudah berganti pakaian kering, rasa basah yang menempel di hati tak bisa hilang. Aku duduk di ruang tamu sendirian. Lampu redup, sementara jam dinding berdentang menandai pukul 1 dini hari. Arman belum pulang. Atau mungkin, ia memang sengaja tak ingin pulang malam ini. Biasanya, meskipun ia pulang larut, setidaknya ada kabar singkat, tapi kali ini tidak. Aku menatap layar ponselku yang gelap. Tak ada pesan, tak ada panggilan masuk. Hening, dia sedang di mana sekarang? Pikirku dalam hati. Pertanyaan itu terus berputar-putar di kepalaku. Mengapa suamiku tega berbuat sekejam itu? Mengapa ia seakan membenciku? Padahal aku tak melakukan kesalahan apapun? Bukankah selama ini aku selalu mendukungnya? Bahkan ketika pekerjaannya sedang sulit, air mataku kembali menetes. Rasa sakit hati bercampur dengan kemarahan. Aku mencoba menenangkan diri, mengingat-ingat kembali perubahan sikap Arman belakangan ini. 1 tahun terakhir, ia mulai sering pulang larut malam. Katanya ada urusan pekerjaan, rapat bisnis, klien penting yang harus ditemui. Awalnya aku percaya, karena pekerjaannya memang menuntut banyak waktu. Tapi kemudian, aku mulai merasakan ada yang aneh. Ia semakin jarang menyentuhku. Kata-katanya dingin. Senyum yang dulu selalu menghiasi wajahnya seakan menghilang. Bahkan makan malam bersama pun sudah jarang. Apakah ada orang lain? Bisikku lirih, seolah takut mendengar jawabannya sendiri. Malam itu aku hampir tak bisa tidur. Bayangan kemungkinan perselingkuhan terus menghantui pikiranku.
Aku benci diriku sendiri karena mulai curiga. Tapi logika dan perasaan sama-sama berteriak. Ada yang disembunyikan Arman. Pagi harinya, aku bangun dengan wajah sembab. Lingkar hitam menghiasi mataku. Saat menuruni tangga, kudapati rumah kosong. Arman belum juga pulang. Tanganku gemetar ketika meraih ponsel. Aku mencoba meneleponnya. Tapi panggilanku ditolak. Dicoba sekali lagi. Kali ini ponselnya dimatikan. Apa-apaan ini? Gumamku kesal. Aku berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Hatiku semakin panas. Aku ingin marah, ingin menjerit. Tapi suaraku tercekat. Yang ada hanya rasa sakit bercampur penasaran. Aku lalu duduk, membuka laptopku. Sebagai seorang istri, aku berhak tahu kemana suamiku pergi. Aku membuka akun email yang kadang masih dipakai bersama. Dulu, ketika hubungan kami masih hangat, kami tak keberatan saling tahu isi pesan. Tapi entah mengapa, belakangan Arman sering mengganti passwordnya. Untungnya, aku punya sedikit insting detektif. Aku mencoba beberapa kombinasi password yang sering ia pakai, dan benar saja, aku berhasil masuk. Saat membaca email demi email, mataku membesar. Ada beberapa pesan konfirmasi reservasi hotel atas nama Arman. Hotel bintang 5, bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Jantungku berdegup kencang. Tubuhku bergetar. Tanganku menutup mulutku, menahan isak tangis yang ingin keluar. Jadi benar, selama ini dia. Aku tak sanggup menyelesaikan kalimat itu. Aku terus menggulir layar laptop. Semakin aku membaca, semakin jelas bukti yang kutemukan. Ia sering menginap di hotel dengan alasan meeting bisnis. Padahal aku tahu, tidak ada meeting bisnis yang memesan kamar untuk 2 orang. Air mataku mengalir deras. Kenapa? Arman? Kurang apa aku selama ini? Apa aku tidak cukup? Aku menunduk. Tangisku pecah. Tanganku gemetar, menekan tombol laptop dengan kasar. Seolah ingin menghancurkan semua bukti yang kulihat. Tapi di sisi lain, aku sadar, bukti ini justru penting. Kalau aku ingin tahu lebih jauh, aku harus menyimpan semuanya. Dengan hati-hati, aku mengirim salinan email itu ke alamat pribadiku. Aku juga mencatat nama hotel dan tanggal reservasi. Api kecil yang semalam mulai menyala kini semakin membesar. Siang harinya, Arman akhirnya pulang. Wajahnya tampak letih. Tapi aku tahu itu bukan letih karena kerja. Aroma parfum asing tercium samar dari bajunya. Aroma yang bukan milikku. Aroma yang tidak pernah kupakai. Ia masuk rumah tanpa menatapku. Tanpa sapa. Tanpa penjelasan. Langsung menuju kamar mandi. Arman, panggilku lirih. Apa? Sahutnya ketus dari dalam kamar. Kemarin malam. Kenapa kau tega menurunkanku di jalan tol? Tanyaku, menahan getar di suaraku. Tak ada jawaban. Hanya suara air mengalir dari shower. Aku menunggu, berdiri di depan pintu kamar. Saat ia keluar dengan handuk melilit pinggang, aku kembali bertanya. Apa salahku? Kenapa kau perlakukan aku seperti itu? Arman menghela napas panjang, menatapku dengan pandangan malas. Kau terlalu banyak tanya. Nadira, aku capek. Jangan ganggu aku. Hatiku hancur. Kata-katanya seperti pisau yang menusuk dada. Capek. Ulangku. Capek dari mana? Men? Dari kantor? Atau dari hotel? Aku sengaja mengucapkan kata terakhir itu dengan nada menekan. Ia menoleh cepat. Matanya terbelalak. Seolah terkejut mendengar ucapanku. Apa maksudmu? Aku tersenyum miring, meski hatiku menangis. Tak usah berpura-pura. Aku tahu kau sering menginap di hotel. Aku tahu semua reservasimu. Wajahnya pucat sesaat. Lalu ia mengalihkan tatapan. Kau menggeledah emailku. Ya. Dan aku menemukan lebih banyak dari yang kau kira. Arman terdiam, lalu tertawa kecil, sinis. Kau pikir kau siapa? Kau tidak berhak mengatur aku. Kata-kata itu menghantamku. Seketika, aku sadar, suamiku yang dulu kucintai,
yang dulu berjanji melindungi, kini benar-benar hilang. Yang berdiri di hadapanku hanyalah seorang pengkhianat. Aku menatapnya lama, menahan gejolak dalam hati. Baiklah, Arman. Kalau kau ingin bermain kotor, aku akan bermain lebih kotor. Jangan kira aku akan diam. Arman menatapku tajam. Berani kau melawan aku? Aku mendekat, berdiri tepat di depannya, lalu menatap matanya yang dingin. Kau sudah menurunkanku di jalan tol saat hujan deras. Kau pikir aku masih takut? Kau salah besar. Keheningan panjang terjadi. Tatapan kami saling mengunci. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, aku berani menantangnya secara terbuka. Arman tersenyum miring, lalu melangkah pergi, meninggalkanku di ruang tamu. Tapi aku tahu, dalam hatinya, ia mulai merasa terancam. Sedangkan aku yang semalam hampir mati di jalan tol kini berdiri lebih tegak. Luka hatiku mulai berubah menjadi tekad. Aku tidak akan menangis lagi. Aku tidak akan memohon lagi. Aku akan mencari bukti lebih banyak. Aku akan mempermalukannya. Dan aku akan membuatnya menyesal sudah mengkhianatiku. Malam itu, aku duduk di kamar dengan laptop menyala, mencatat semua detail yang kutemukan. Nama hotel, tanggal, waktu, bahkan nomor kamar. Semua kusiapkan dengan rapi. Arman, bisikku pelan, sambil menatap layar laptop. Bersiaplah. Aku akan balas semua perbuatanmu. Dan di saat itu juga, aku tahu, pertempuran antara aku dan suamiku telah dimulai. Pagi itu udara terasa pengap. Matahari bersinar terik. Tapi hatiku justru kelam. Malam-malam panjang yang kulalui dengan air mata kini berubah menjadi malam penuh perencanaan. Aku tidak lagi hanya bersedih. Aku mulai bergerak, menyusun langkah demi langkah. Aku tahu, jika aku hanya mengandalkan curiga tanpa bukti, Arman akan dengan mudah menyangkal. Ia bisa menuduhku berlebihan, atau bahkan menyebutku istri gila yang tidak percaya pada suaminya. Karena itu, aku harus berhati-hati. Aku harus mengumpulkan bukti yang tak terbantahkan. Aku membuka laptopku lagi, meneliti dengan seksama setiap email reservasi hotel yang pernah ia pesan. Ada pola yang mulai terlihat. Tanggal-tanggalnya selalu hampir sama. Akhir pekan, atau hari-hari tertentu saat ia mengaku ada rapat mendadak, atau pertemuan bisnis. Bahkan aku menemukan satu email yang membuat darahku mendidih. Terima kasih telah memilih kamar suite untuk 2 orang. Sarapan untuk pasangan tersedia di lantai 12. Mataku menajam membaca kata, pasangan. Rasanya seperti ditampar. Ternyata ia sama sekali tidak berusaha menutupi kebohongannya dari pihak hotel. Dengan terang-terangan, ia memesan kamar untuk 2 orang. Tanganku terkepal. Nafasku memburu. Kurang ajar. Begitu tega kau, Arman. Aku tak berhenti di situ. Aku mulai menelusuri rekening kartu kredit yang biasa kupakai bersama dengannya. Memang, sejak menikah, kami punya akses bersama pada satu rekening khusus belanja. Dan dari sana, aku melihat transaksi yang mencurigakan, pembayaran di restoran mewah, butik mahal, bahkan toko perhiasan. Semua dilakukan pada hari-hari yang sama dengan reservasi hotel. Aku tak pernah menerima hadiah itu. Jadi untuk siapa Arman membelinya? Pertanyaan itu terasa tidak perlu dijawab, karena jawabannya sudah jelas. Untuk perempuan lain. Rasa marahku semakin membuncah. Tapi aku menahan diri. Aku sadar, jika aku bertindak gegabah, semua rencanaku bisa gagal. Aku harus bermain lebih cerdas. Maka aku memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih besar. Menyewa seorang detektif pribadi. Siang itu, aku menemui seorang pria parubaya bernama Bima, detektif swasta yang sudah lama dikenal karena keahliannya membongkar kasus perselingkuhan. Kami bertemu di sebuah kafe sederhana, jauh dari rumah agar tidak menimbulkan kecurigaan. Bima menatapku serius setelah mendengar ceritaku. Jadi, suami Mbak Nadira sudah sering menginap di hotel? Ada bukti email dan transaksi kartu kredit. Aku mengangguk sambil menunjukkan semua salinan yang sudah kusimpan. Bima meneliti dokumen itu, lalu mengangguk pelan.
Ini cukup kuat sebagai petunjuk awal. Tapi untuk membongkar perselingkuhan, kita butuh bukti visual. Foto, video, rekaman. Kalau hanya email, dia bisa berdalih macam-macam. Aku menarik napas dalam-dalam. Saya tahu, Pak, karena itu saya minta bantuan Anda. Saya ingin semua bukti nyata. Saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri apa yang dia lakukan di balik punggung saya. Bima menatapku dengan mata penuh pemahaman. Kalau begitu, beri saya beberapa hari. Saya akan pasang orang untuk mengikutinya. Kita lihat kemana dia pergi, dengan siapa, dan apa yang dia lakukan. Aku mengangguk mantap. Saya akan bayar berapapun. Saya hanya ingin satu hal, kebenaran. Hari-hari berikutnya terasa panjang. Aku terus menunggu kabar dari Bima sambil menjalani rutinitas rumah tangga yang hambar. Arman masih pulang larut malam. Kadang tidak pulang sama sekali. Setiap kali ia pulang, aku hanya menyapanya singkat tanpa basa-basi. Aku tak ingin ia tahu bahwa aku sedang menyusun rencana. Sampai suatu malam, Bima akhirnya menghubungiku. Nadira, kami mendapat hasil. Aku segera menemuinya di tempat yang sama. Dengan jantung berdebar, Bima membuka map berisi foto-foto cetak. Saat melihatnya, tubuhku langsung kaku. Di sana, jelas terlihat Arman sedang bergandengan tangan dengan seorang perempuan muda. Mereka keluar dari mobil bersama, masuk ke hotel yang sama dengan bukti reservasi yang kutemukan. Perempuan itu cantik, bergaya glamor, mengenakan gaun ketat yang menonjolkan lekuk tubuh. Senyumnya manis. Tapi di mataku terlihat licik. Foto lain menunjukkan mereka makan malam bersama, saling menyuapi, bahkan berciuman di lobi hotel. Darahku mendidih. Air mataku jatuh. Tapi kali ini bukan karena lemah, melainkan karena marah. Jadi, ini orangnya? Tanyaku dengan suara bergetar. Bima mengangguk. Namanya saya sudah lacak. Dia bernama Rani, wanita lajang. Bekerja sebagai sales properti. Tapi dari gaya hidupnya, jelas dia mendapatkan banyak uang dari hubungan khusus dengan pria-pria berduit. Aku menutup mulutku, menahan isak. Jadi, selama ini, aku ditukar dengan perempuan murahan seperti itu. Pikirku getir. Bima menepuk pundakku pelan. Mbak Nadira, saya tahu ini berat, tapi bukti sudah jelas. Tinggal bagaimana Mbak ingin menggunakannya. Aku menatap foto-foto itu lama, lalu menyeka air mataku. Tatapanku mengeras. Saya tahu persis apa yang harus saya lakukan, Pak Bima. Saya tidak akan hanya membongkar mereka. Saya akan membuat mereka berdua menyesal seumur hidup. Malam itu, aku pulang dengan membawa map penuh bukti. Aku menutup pintu kamar rapat-rapat. Lalu menatap foto-foto itu satu persatu. Setiap gambar menyalakan bara dendam di dalam hatiku. Aku menunggumu, Arman. Aku akan buat kau berlutut. Kau akan menyesali hari ketika kau menurunkanku di jalan tol itu. Aku menempelkan satu foto di cermin kamarku. Foto Arman dengan Rani bergandengan tangan di hotel. Aku ingin melihatnya setiap hari, sebagai pengingat luka dan tekadku. Beberapa hari kemudian, Arman kembali melakukan kebiasaannya, pamit dengan alasan rapat. Tapi kali ini, aku sudah tahu kemana ia pergi. Aku menyalakan ponselku, menghubungi Bima. Dia bergerak. Pastikan orangmu sudah di hotel. Bima menjawab mantap. Sudah, Mbak. Malam ini kita akan dapat bukti yang lebih jelas. Aku tersenyum dingin. Malam itu, aku berdiri di depan cermin, merapikan gaun hitam elegan yang kupakai. Bibirku dihiasi lipstik merah menyala. Mataku dipertegas dengan eyeliner tebal. Aku ingin tampil sempurna. Bukan untuk memikat, tapi untuk perang. Bersiaplah, Arman. Malam ini benang merah perselingkuhanmu akan terungkap. Dan setelah itu, permainan balas dendamku dimulai. Aku mengambil tas kecilku, melangkah keluar rumah dengan langkah penuh tekad. Dan di dalam hatiku, aku tahu, aku tidak lagi menjadi Nadira yang lemah dan hanya bisa menangis. Aku kini adalah Nadira yang siap membalas. Malam itu,
Aku duduk sendirian di kamar dengan tumpukan foto dan dokumen yang Bima berikan. Foto-foto perselingkuhan Arman dengan Rani terpajang di meja. Sebagian lain kusebar di atas ranjang. Setiap kali mataku menatap gambar itu, hatiku seperti dirobek-robek. Rasa sakitnya bukan lagi sebatas luka. Rasanya seperti racun yang menjalar ke seluruh tubuh. Air mataku mengalir. Tapi kali ini aku tidak mencoba menahannya. Aku biarkan saja. Karena aku tahu air mata ini bukan pertanda kelemahan, melainkan pertanda luka yang sedang menyalakan api di dalam hatiku. Aku teringat malam saat Arman menurunkanku di jalan tol. Kilasan hujan deras, lampu mobil yang berkelebat, dan wajahnya yang dingin saat memaksaku keluar dari mobil kembali menghantam pikiranku. Arman, bisikku dengan suara serak. Kau bukan hanya mengkhianatiku, kau sudah merendahkanku. Kau membuatku seperti sampah yang bisa kau buang kapan saja. Tanganku mengepal. Aku meraih salah satu foto. Arman dan Rani sedang berciuman di lobi hotel. Dengan kasar aku meremas foto itu hingga kusut, lalu melemparkannya ke lantai. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku juga membuangmu dari hidupku. Tapi berbeda denganmu, aku akan membuangmu tanpa sisa. Hari-hari berikutnya, aku mencoba menjalani kehidupan rumah tangga seolah tak terjadi apa-apa. Aku tetap menyajikan sarapan, tetap menjaga rumah tetap rapi, tetap tersenyum ketika orang lain melihat kami. Namun, di balik semua itu, aku sedang memetakan langkah-langkahku. Setiap kali Arman berbohong dengan alasan meeting atau rapat klien, aku mencatat waktunya. Setiap kali ia pergi tanpa kabar, aku menghubungi Bima untuk memastikan jejaknya. Bukti-bukti semakin menumpuk. Video saat ia masuk ke hotel dengan Rani, rekaman suara saat ia bercanda mesra dengannya di restoran, hingga foto-foto intim yang jelas tidak bisa dibantah. Satu demi satu aku kumpulkan dalam sebuah map besar. Aku tahu, saat waktunya tiba, semua ini akan menjadi senjata pamungkas untuk menghancurkan Arman, baik secara hukum maupun harga diri. Namun, semakin banyak bukti yang kutemukan, semakin besar pula pertanyaan yang menggantung di kepalaku. Kenapa Arman tega melakukan ini? Apakah aku benar-benar tidak cukup baginya? Aku menatap cermin, melihat diriku sendiri. Aku masih cantik, masih terawat, masih mampu berdiri di sampingnya dengan elegan. Aku bahkan selalu mendukungnya, baik secara moral maupun finansial. Banyak aset dan usaha yang kami bangun menggunakan modal dari keluargaku. Lalu kenapa? Aku akhirnya sadar, ini bukan tentang aku yang kurang. Ini tentang Arman yang tamak, yang tidak pernah puas, yang merasa dirinya pantas mendapatkan lebih meski harus menginjak orang lain. Kesadaran itu membuatku berhenti menyalahkan diri sendiri. Bukan aku yang salah, bukan aku yang gagal. Dialah yang mengkhianati janji, yang menghancurkan rumah tangga ini, ucapku lantang di depan cermin. Aku menyeka air mata yang masih tersisa. Tatapanku yang tadinya rapuh kini berubah tegas. Malam itu, aku memutuskan sesuatu. Aku tidak akan lagi menjadi korban. Aku akan menjadi pengadil. Aku mulai menyiapkan diri. Pertama, aku menghubungi pengacara keluarga. Aku tidak langsung menceritakan semuanya. Hanya meminta konsultasi umum tentang harta bersama, hak hukum, dan pembagian aset. Dari percakapan itu, aku tahu bahwa sebagian besar aset yang selama ini atas nama Arman sebenarnya bisa kutarik kembali, karena modal awalnya berasal dari keluargaku. Itu menjadi senjata pertama. Kedua, aku mulai menjaga penampilanku. Aku tahu, saat aku menghadapi Arman di depan umum, aku harus terlihat jauh lebih kuat, lebih berkelas, dan lebih elegan dari selingkuhannya. Aku pergi ke salon, membeli beberapa gaun baru, dan mulai merawat diri lebih intens. Bukan untuk Arman, tapi untuk diriku sendiri, dan untuk memperlihatkan pada dunia bahwa aku bukan perempuan yang hancur karena dikhianati. Itu menjadi senjata kedua. Ketiga, aku menyusun rencana bagaimana mempermalukan Arman dan Rani di tempat yang paling menyakitkan, di depan umum, di hotel yang sama tempat mereka berkhianat. Aku sudah bisa membayangkan wajah Arman saat semua orang melihat bukti perselingkuhannya. Aku ingin ia merasakan rasa malu yang sama,
bahkan lebih, daripada rasa sakit yang kurasakan ketika ia menurunkanku di jalan tol malam itu. Itu akan menjadi senjata ketiga, sekaligus yang paling mematikan. Suatu malam, ketika Arman pulang larut seperti biasa, aku duduk di ruang tamu menunggunya. Aku menatapnya dengan senyum tipis. Baru pulang? Sibuk sekali belakangan ini, kataku dengan nada seolah tak tahu apa-apa. Arman hanya mengangguk singkat, lalu berjalan menuju kamar. Ia bahkan tidak peduli apakah aku sudah makan atau belum. Aku menatap punggungnya yang menjauh, dan dalam hatiku aku berbisik. Nikmatilah waktumu, Arman. Nikmati kebebasanmu. Nikmati perselingkuhanmu. Karena sebentar lagi, aku akan merobohkan semua yang kau miliki. Beberapa hari kemudian, aku menerima kabar dari Bima. Bu Nadira, malam minggu ini mereka ada janji di hotel yang sama. Saya sudah pastikan mereka pesan kamar suite lagi. Apakah ibu ingin ikut serta kali ini? Aku tersenyum dingin. Tentu. Justru aku sudah menunggu saat ini. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku, dan aku ingin menyelesaikan semuanya di sana. Teleponku tutup. Aku menatap map bukti yang semakin tebal di meja. Malam minggu nanti akan menjadi titik balik. Bukan lagi sekadar rasa curiga. Bukan lagi sekadar bukti diam-diam. Malam itu akan menjadi panggung, di mana aku memperlihatkan siapa sebenarnya Arman di hadapan dunia. Dan setelah itu, aku akan menarik semua yang pernah kuberikan padanya. Aku berdiri di depan jendela, menatap langit malam yang penuh bintang. Arman, kau pikir aku akan terus menangis dan memohon? Kau salah besar. Kau sudah melukai perempuan yang salah. Aku tahu jalan yang kupilih tidak akan mudah. Akan ada pertarungan panjang di pengadilan. Akan ada drama keluarga. Akan ada gunjingan dari orang-orang. Tapi aku sudah siap. Karena luka yang kuterima sudah cukup dalam. Dan luka itu kini bukan lagi sekadar penderitaan. Tapi telah berubah menjadi tekad. Tekad untuk bangkit. Tekad untuk melawan. Tekad untuk membuat Arman menyesal seumur hidupnya. Aku menutup map bukti dengan tegas, lalu menyimpannya di lemari rahasia yang hanya aku tahu kuncinya. Di hatiku, aku berbisik sekali lagi, dengan penuh keyakinan. Ini baru permulaan. Malam minggu nanti, semuanya akan dimulai. Malam minggu itu akhirnya tiba. Sejak sore, jantungku berdegup kencang. Seolah tahu bahwa malam ini adalah awal dari pertempuran besar dalam hidupku. Aku duduk di depan meja rias, mengenakan gaun hitam elegan yang jatuh anggun mengikuti tubuhku. Make-upku tidak terlalu tebal, namun cukup menegaskan sorot mataku yang tajam. Aku ingin terlihat berkelas, tak tergoyahkan, dan jauh lebih mempesona daripada perempuan murahan yang mencoba merebut suamiku. Bima, detektif yang membantuku, sudah menunggu di lobi hotel. Ia mengirim pesan singkat. Mereka sudah check-in. Kamar suite 1508. Apakah ibu siap? Aku menatap layar ponsel itu beberapa detik, lalu mengetik balasan. Aku selalu siap. Malam ini kita buka semua topeng mereka. Hotel itu megah, dengan lampu kristal yang berkilauan di lobi. Aku melangkah masuk dengan penuh percaya diri. Beberapa tamu menoleh ke arahku, mungkin karena penampilanku yang mencolok di antara hiruk-pikuk pengunjung. Aku tersenyum kecil. Biarkan saja mereka melihat. Sebentar lagi, akan ada pertunjukan besar yang tak akan mereka lupakan. Bima sudah menunggu di sudut lobi. Ia menyapaku dengan anggukan singkat. Semuanya sudah siap, Bu. Saya punya orang dalam di resepsionis. Begitu ibu memberi tanda, kita bisa masuk ke kamar suite. Aku mengangguk. Bagus. Aku ingin semuanya berjalan rapi. Tidak boleh ada kesalahan. Aku duduk sebentar di lounge hotel, menenangkan diriku. Jemariku menggenggam map bukti yang berisi foto, video, dan dokumen perselingkuhan Arman. Map itu terasa berat, bukan hanya karena isinya, tapi juga karena beban emosional yang terkandung di dalamnya. Lalu aku teringat malam hujan itu, malam saat Arman menurunkanku di jalan tol. Bayangan diriku yang basah kuyup, terhuyung di pinggir jalan, dan wajahnya yang dingin saat meninggalkanku,
kembali membakar hatiku. Rasa sakit itu berubah jadi bensin bagi tekadku. Ini saatnya. Malam ini dia akan merasakan rasa malu yang lebih besar daripada apa yang dia berikan padaku. Setelah menunggu waktu yang tepat, aku memberi kode pada Bima. Kami bergerak menuju lift. Jantungku berdegup kencang, namun wajahku tetap dingin, tanpa ekspresi. Sesampainya di lantai 15, lorong panjang menyambut kami. Suasana hening, hanya terdengar suara AC yang menderu pelan. Bima memberi isyarat. Mereka ada di dalam. Saya sudah pastikan. Aku menarik napas dalam-dalam. Baik, kita lakukan sekarang. Dengan langkah mantap, aku menghampiri pintu kamar suite 1508. Bima menghubungi staf hotel yang sudah bekerja sama, dan dalam hitungan detik, kunci master digunakan untuk membuka pintu. Klik. Pintu terbuka. Pemandangan yang kusaksikan di dalam kamar membuat darahku mendidih sekaligus menguatkan tekadku. Arman sedang duduk di sofa, mengenakan pakaian santai, sementara Rani keluar dari kamar mandi dengan hanya mengenakan gaun tidur tipis. Mereka tampak terkejut luar biasa ketika melihatku masuk bersama Bima dan dua staf hotel. Nah, Nadira. Arman gagap. Wajahnya pucat. Apa yang kau lakukan di sini? Aku menutup pintu perlahan, lalu melangkah masuk dengan senyum tipis. Aku datang untuk melihat langsung pertunjukan yang selama ini kau sembunyikan dariku. Rani berusaha menutupi tubuhnya dengan gaun tipis itu. Wajahnya memerah ketakutan. Apa maksudmu? Ini bukan seperti yang kau lihat. Arman terbata, mencoba mencari alasan. Aku tertawa kecil, dingin. Oh, jadi menurutmu aku bodoh? Aku sudah punya semua buktinya. Arman, foto, video, rekaman. Dan malam ini, aku ingin kau mendengar sesuatu dariku. Aku meletakkan map bukti di meja depan mereka, lalu menyebarkan foto-foto itu satu persatu. Foto saat Arman menggandeng Rani masuk ke hotel. Foto saat mereka berciuman di lobi restoran. Video mereka berdua duduk mesra di kafe. Semuanya terpampang jelas. Arman terdiam. Wajahnya memucat. Keringat dingin mulai mengalir. Rani menunduk. Tidak berani menatapku. Aku mendekat, berdiri tepat di depan Arman. Tatapanku menembus matanya. Kau ingat malam hujan itu? Kau menurunkanku di jalan tol, memperlakukanku seperti sampah. Kau pikir aku akan lemah? Kau pikir aku akan menangis dan memohon? Kau salah besar, Arman. Suaraku bergetar, namun penuh kekuatan. Malam ini, kau akan merasakan rasa malu yang lebih dalam daripada apa yang kau berikan padaku. Aku memberi kode pada Bima. Tak lama kemudian, beberapa wartawan dan blogger gosip yang sudah diundang dengan diam-diam masuk ke dalam kamar suite itu. Kamera dan flash langsung menyala, mengabadikan setiap detik kejadian. Nah, Nadira. Apa-apaan ini? Arman berdiri, mencoba menutup wajahnya. Kau gila. Aku tersenyum tipis. Aku tidak gila. Aku hanya membalas. Dan aku pastikan dunia tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Wartawan mulai mengambil gambar, bertanya-tanya dengan suara riuh. Benarkah ini perselingkuhan Pak Arman dengan sekretarisnya? Bu Nadira. Apakah ini alasan rumah tangga Anda bermasalah? Apakah benar perusahaan yang dijalankan Pak Arman menggunakan modal keluarga Anda? Arman kalang kabut. Rani menangis terseduh-seduh. Dan aku berdiri tegak, dengan senyum kemenangan di wajahku. Setelah cukup bukti terekam oleh media, aku menutup mapku dan menatap Arman untuk terakhir kalinya malam itu. Ini baru permulaan. Arman, kau akan kehilangan segalanya. Rumah, perusahaan, semua aset yang selama ini kau nikmati dariku. Aku akan tarik satu persatu. Dan ketika kau jatuh miskin nanti, kau akan mengingat malam ini sebagai titik awal kehancuranmu. Aku berbalik meninggalkan kamar itu, membiarkan wartawan terus menyorot Arman dan Rani yang panik. Bima menyusul di belakangku, lalu berbisik. Langkah ibu sempurna. Reputasinya hancur malam ini. Aku menarik napas panjang,
menahan gejolak emosi di dadaku. Ini baru langkah pertama, Bima. Setelah ini, aku akan menuntut cerai. Dan aku akan pastikan dia tidak punya apa-apa lagi. Lift terbuka. Aku masuk dengan kepala tegak. Ketika pintu lift tertutup, aku melihat pantulan wajahku di kaca. Ada rasa sakit yang masih tersisa. Tapi di balik itu ada kepuasan kecil. Aku tahu, perang ini baru saja dimulai. Dan aku siap melanjutkannya. Pagi setelah kejadian di hotel itu, berita tentang Arman dan Rani sudah menyebar luas. Semua media gosip online menuliskannya di halaman utama. Pengusaha Arman ketahuan selingkuh dengan sekretaris. Istri sah lakukan penggerebekan dramatis di hotel mewah. Foto-foto mereka yang ketahuan basah kuyup keringat dan ketakutan terpampang jelas. Lengkap dengan ekspresi panik Arman yang mencoba menutupi wajahnya. Teleponku tidak berhenti berdering. Keluarga, teman, bahkan rekan bisnis Arman menghubungiku. Namun aku memilih diam. Aku tahu, diamku justru membuat berita semakin panas. Arman, di sisi lain, mencoba menghubungiku berkali-kali. Telepon, pesan singkat, bahkan email. Semuanya kuabaikan. Bagiku, ia tidak lagi pantas mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan. Hari itu juga, aku membuat keputusan besar, menggugat cerai. Aku menemui pengacara kepercayaanku, Bu Ratna, seorang perempuan parubaya yang terkenal tegas dan berpengalaman menangani kasus perceraian kelas atas. Nadira, katanya sambil menatapku serius. Kau harus tahu bahwa kasus ini akan menjadi sorotan besar. Kau siap menghadapi tekanan publik, keluarga, dan tentu saja Arman yang pasti akan melawan mati-matian. Aku mengangguk mantap. Aku sudah siap. Aku tidak mau lagi hidup dengan orang yang sudah mengkhianati janji. Aku ingin cerai. Dan aku ingin semua aset yang secara sah menjadi hakku kembali. Bu Ratna tersenyum tipis. Bagus. Itu artinya kau sudah siap berperang. Sekarang, kita bicara strategi. Kami mulai membedah dokumen kepemilikan harta. Ternyata, sebagian besar aset usaha Arman memang berasal dari modal keluargaku. Rumah megah yang kami tinggali juga atas nama bersama, dengan porsi besar menggunakan hartaku. Bahkan beberapa properti investasi berdiri dari uang warisan orang tuaku. Dengan bukti ini, kau bisa menuntut pembagian harta secara adil. Bahkan, bila kita bisa membuktikan bahwa Arman menggunakan aset bersama untuk membiayai perselingkuhannya, itu bisa menjadi poin besar di pengadilan. Jelas Bu Ratna sambil menggeser berkas ke arahku. Aku menatap dokumen-dokumen itu dengan perasaan campur aduk. Ada kemarahan, ada luka, tapi juga ada kepuasan kecil. Karena akhirnya aku menemukan jalan untuk membuat Arman merasakan akibat perbuatannya. Lakukan, Bu Ratna. Aku ingin setiap rupiah yang pernah ia nikmati dariku kembali ke tanganku. Aku ingin ia jatuh miskin, agar ia tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Proses hukum pun dimulai. Aku resmi mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Berita ini kembali meledak di media. Wartawan mengepung rumahku, bertanya-tanya soal tuntutan yang kuajukan. Bu Nadira, benarkah Anda menuntut harta Gonogini dalam jumlah besar? Apakah benar gugatan cerai Anda menyebut dugaan penggunaan uang perusahaan untuk membiayai perselingkuhan? Aku tetap diam, hanya mengumbar senyum tipis. Diamku adalah strategi. Biarlah publik berspekulasi. Biarlah Arman semakin terpojok. Arman akhirnya mencoba menghadapi langsung. Suatu malam, ia datang ke rumah, mengetuk pintu dengan wajah kusut. Aku membukanya dengan tenang, berdiri tegak tanpa sedikit pun rasa gentar. Nadira, dengarkan aku. Tolong, jangan lakukan ini. Kita bisa bicarakan baik-baik. Jangan rusak rumah tangga kita hanya karena satu kesalahan. Aku tertawa sinis. Satu kesalahan? Arman, kau sudah berbulan-bulan mengkhianatiku. Kau menurunkanku di jalan tol saat hujan deras. Kau mempermalukanku. Lalu kau bersenang-senang dengan perempuan murahan itu di hotel. Dan kau menyebut itu hanya satu kesalahan. Arman terdiam. Wajahnya memerah. Aku hilaf. Aku masih mencintaimu.
Nadira, aku tidak mau kehilanganmu. Aku menatapnya tajam, dingin. Kalau kau mencintaiku, kau tidak akan pernah melakukan itu. Cinta tidak membuat orang tega mengkhianati. Kau sudah kehilangan aku sejak malam kau membuangku di jalan tol. Dan sekarang, kau juga akan kehilangan segalanya. Aku menutup pintu di depan wajahnya, meninggalkannya terdiam di teras. Persidangan pertama pun digelar. Aku datang dengan penampilan yang berwibawa, gaun sederhana namun elegan, riasan tipis, dan tatapan percaya diri. Di ruang sidang, Arman duduk di seberangku, wajahnya lesu, sementara Rani tidak tampak. Hakim membuka persidangan, mendengarkan gugatan yang kubacakan lewat Bu Ratna. Semua bukti perselingkuhan diserahkan. Foto, video, rekaman. Arman mencoba menyangkal, namun bukti terlalu kuat. Bahkan hakim terlihat menahan ekspresi kaget saat menyaksikan rekaman video yang jelas memperlihatkan kemesraannya dengan Rani. Dengan bukti ini, kata Bu Ratna lantang, jelaslah bahwa tergugat telah melanggar janji pernikahan dan melakukan perbuatan tercela. Maka kami meminta agar majelis hakim mengabulkan gugatan perceraian, sekaligus menetapkan pembagian harta sesuai porsi yang sah dimiliki penggugat. Aku menatap Arman. Wajahnya penuh amarah, namun ia tidak bisa berkata banyak. Sidang demi sidang berjalan, dan setiap kali, posisinya semakin lemah. Media terus mengikuti, publik semakin memandangnya hina, dan bisnisnya mulai goyah karena investor kehilangan kepercayaan. Aku menyaksikan semua itu dengan hati yang masih perih, tapi juga dengan tekad yang semakin kuat. Di rumah, aku sering merenung di depan cermin. Luka itu masih ada. Bayangan masa-masa indah kami masih sesekali muncul. Namun setiap kali aku teringat wajah Rani di hotel malam itu, atau ingat bagaimana Arman membuangku di jalan tol, aku kembali teguh. Aku tidak akan pernah goyah. Suatu malam setelah sidang keempat, aku berbicara dengan Bu Ratna di ruang tamu. Bagaimana peluang kita? Tanyaku. Bu Ratna tersenyum. Sangat besar, Nadira. Semua bukti ada di pihakmu. Hakim tidak bisa menutup mata. Kau bukan hanya akan memenangkan perceraian, tapi juga akan mendapatkan sebagian besar aset. Dan percayalah, setelah putusan nanti, Arman akan jatuh. Hunter, miskin. Aku menghela napas panjang, menatap keluar jendela. Bagus, karena itu yang pantas untuknya. Dia sudah menghancurkan hatiku. Sekarang giliranku menghancurkan hidupnya. Malam itu, aku kembali membuka map bukti yang sudah kusimpan rapi. Satu persatu foto dan dokumen itu kuletakkan di meja. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Luka itu masih ada. Namun di balik luka, ada tekad yang tidak bisa digoyahkan. Arman, bisikku pelan. Kau mungkin pikir aku lemah. Tapi kau salah besar. Aku akan memastikan kau menyesal seumur hidupmu. Aku menutup map itu dengan tegas. Pertarungan ini belum selesai. Tapi aku tahu, setiap langkah yang kuambil membawaku semakin dekat pada kemenangan. Dan aku tidak akan berhenti sampai Arman kehilangan segalanya. Hari itu, ruang sidang dipenuhi wartawan, pengacara, dan kerabat. Kasus perceraian kami memang sudah menjadi konsumsi publik setelah penggerebekan di hotel. Semua orang ingin tahu bagaimana nasib rumah tangga kami berakhir. Aku melangkah masuk dengan kepala tegak. Gaun putih sederhana yang kukenakan membuatku tampak tenang. Namun di balik ketenangan itu, dadaku berdegup kencang. Di seberang ruangan, Arman duduk dengan wajah tegang. Di sampingnya ada pengacaranya. Seorang pria muda dengan gaya arogan yang jelas-jelas mencoba menyamakan langkah dengan Bu Ratna. Aku duduk di kursiku, sementara Bu Ratna menepuk tanganku lembut. Tenang, Nadira. Semua bukti di pihak kita. Dia bisa mencoba apa saja, tapi kita punya senjata pamungkas. Aku mengangguk, menarik napas dalam. Hakim memasuki ruangan, dan suasana seketika hening. Sidang dimulai. Bu Ratna membuka dengan pernyataan tegas. Yang mulia, kami kembali menegaskan bahwa tergugat telah melanggar janji pernikahan dengan melakukan perselingkuhan yang terbukti melalui foto, video, dan saksi mata.
Selain itu, kami juga memiliki bukti bahwa tergugat menggunakan dana perusahaan yang sebagian modalnya berasal dari keluarga penggugat untuk membiayai perselingkuhannya. Dengan demikian, kami menuntut perceraian sekaligus pembagian harta sesuai hukum. Ruangan riuh sejenak. Wartawan mencatat cepat. Arman menggertakkan giginya, lalu memberi isyarat pada pengacaranya untuk berbicara. Pengacara Arman berdiri, suaranya lantang. Yang mulia, klien kami memang telah melakukan kesalahan, namun itu tidak membatalkan haknya atas harta bersama. Justru, kami memiliki bukti bahwa sebagian besar aset bisnis yang disebut berasal dari keluarga penggugat sebenarnya dikelola dan dikembangkan oleh tergugat. Tanpa keahlian klien kami, aset itu tidak akan berkembang sebesar sekarang. Aku mengepalkan tangan di bawah meja. Licik. Dia mencoba membalik fakta. Hakim menatap Arman dengan tajam. Apakah benar tergugat membiayai perempuan lain dengan uang perusahaan? Arman terdiam sejenak, lalu menjawab. Tidak, Yang Mulia. Itu hanya tuduhan yang dibuat-buat. Aku hampir berdiri saking marahnya. Tapi Bu Ratna menekan tanganku agar tetap tenang. Bu Ratna lalu berdiri lagi. Kali ini dengan senyum tipis. Yang Mulia, tuduhan itu bukan tanpa dasar. Izinkan kami memanggil saksi. Pintu ruang sidang terbuka, dan seorang pria masuk. Bima, detektif yang selama ini membantuku. Ia berdiri di depan hakim dengan penuh percaya diri. Saya Bima, investigator swasta. Saya memiliki bukti pengeluaran tergugat di beberapa hotel mewah, restoran, dan perjalanan keluar kota bersama seorang wanita bernama Rani, yang bekerja sebagai sekretaris di perusahaan tergugat. Semua transaksi ini menggunakan kartu kredit perusahaan. Ruangan kembali riuh. Arman terperanjat. Wajahnya pucat. Hakim menerima dokumen bukti dari Bima. Matanya menyipit setelah membaca beberapa lembar. Tergugat, bagaimana penjelasan Anda soal ini? Arman gelagapan. Itu bukan urusan pribadi saya, Yang Mulia. Itu biaya operasional bisnis. Aku tidak tahan lagi. Aku berdiri. Suaraku bergetar namun tegas. Biaya operasional bisnis? Apakah mencium sekretarismu di hotel termasuk operasional bisnis? Arman? Apakah menginap semalam di suite bersama dia adalah bagian dari rapat kerja? Ruangan meledak dengan bisikan dan desahan kaget. Wartawan langsung mengetik cepat. Hakim mengetuk palu. Tenang, tenang. Sidang ini harus tetap dalam aturan. Aku duduk kembali, tapi mataku tidak lepas dari Arman. Tatapan kami bertemu, dan aku melihat ketakutan di sana. Sidang berlanjut dengan perdebatan panjang. Pengacara Arman berusaha keras menutupi aibnya, tapi bukti demi bukti terus menghantam. Ada rekaman CCTV dari hotel, ada slip pembayaran, bahkan ada percakapan telepon yang berhasil direkam Bima. Semua itu membuat posisi Arman semakin terpojok. Namun, yang membuatku semakin yakin adalah reaksi publik. Setiap kali sidang selesai, wartawan menyorot wajahku dengan penuh simpati, sementara Arman dihujani pertanyaan tajam. Pak Arman, benarkah Anda gunakan uang perusahaan untuk membiayai wanita lain? Bagaimana tanggapan Anda soal gugatan cerai istri Anda? Apakah benar bisnis Anda kini terancam bangkrut akibat kasus ini? Arman hanya bisa terdiam. Wajahnya penuh amarah dan malu. Malam setelah sidang panjang itu, aku pulang ke rumah dengan tubuh lelah, tapi hatiku terasa ringan. Bu Ratna berkata, "Kau lihat, Nadira, pertahanan mereka rapuh. Dia hanya bisa bertahan sebentar. Di sidang putusan nanti, aku yakin hakim akan memenangkan gugatanmu." Aku menatap langit malam dari jendela kamar. Di dalam hatiku masih ada sisa luka, tapi ada juga kepuasan. Bagus, Bu Ratna. Karena aku ingin dia benar-benar jatuh. Aku ingin dia tidak hanya kehilangan aku, tapi juga kehilangan semua yang pernah kuberikan padanya. Namun Arman tidak tinggal diam. Sidang berikutnya, ia membawa saksi, beberapa karyawan perusahaan yang berusaha membelanya. Mereka berkata bahwa Arman adalah pemimpin hebat, bahwa bisnis berkembang pesat berkat dirinya.
Aku hanya tersenyum dingin mendengar itu. Bu Ratna segera menanggapi. Tentu, bisnis berkembang. Tapi dengan modal siapa? Dengan siapa Arman berdiri saat memulai? Semua berasal dari keluarga Nadira. Dan tanpa itu, Arman hanyalah pria biasa tanpa kekuatan. Hakim mengangguk pelan, seolah menyetujui. Arman menatapku dengan mata penuh kebencian. Aku membalasnya dengan tatapan yang tak kalah tajam. Ini bukan lagi sekadar perceraian. Ini perang harga diri. Sidang demi sidang membuatku semakin kuat. Aku belajar menahan emosi, menahan air mata, dan berbicara dengan kepala tegak. Aku tahu, publik memandangku sebagai perempuan yang kuat. Banyak komentar di media sosial mendukungku, menyebutku inspirasi karena berani melawan pengkhianatan. Sementara itu, Arman semakin hancur. Reputasinya sebagai pengusaha sukses tercoreng, investor menarik diri, dan gosip tentang dirinya terus beredar. Hari itu, setelah sidang berakhir, aku menatapnya untuk terakhir kali sebelum keluar ruangan. Aku mendekat, lalu berbisik pelan di telinganya agar hanya dia yang mendengar. Ingat malam kau menurunkanku di jalan tol? Itu malam terburuk dalam hidupku. Tapi lihatlah sekarang, Arman. Itu juga malam yang melahirkan aku yang baru. Dan aku akan pastikan kau menyesal seumur hidup. Arman terdiam, wajahnya pucat, matanya penuh kebencian sekaligus ketakutan. Aku berbalik, melangkah keluar dengan kepala tegak. Pertempuran di pengadilan belum selesai, tapi aku tahu, kemenangan sudah ada di pihakku. Sidang perceraian itu selesai dengan gemuruh suara palu hakim yang menghantam meja. Aku keluar dari ruang persidangan dengan langkah mantap, diiringi pandangan simpati dari beberapa orang yang tadi menyaksikan jalannya persidangan. Aku tahu, hari ini bukan hanya hari kebebasanku dari suami pengkhianat, tapi juga titik balik hidupku. Aku berdiri di luar gedung pengadilan, memandangi langit yang mendung. Anehnya, aku tidak merasa muram. Justru ada rasa lega yang menenangkan. Suamiku, atau lebih tepatnya mantan suamiku, tak lagi punya kuasa atas diriku. Namun pertempuran belum selesai. Aku masih punya satu langkah terakhir yang harus kulakukan, mengambil kembali semua yang selama ini secara tidak adil ia nikmati dari hasil kerja keras keluargaku. Akar harta yang tersembunyi. Beberapa tahun lalu, ketika aku menikah dengannya, aku begitu percaya. Aku bahkan membantu modal usaha yang kini dikenal sebagai perusahaan keluarga kami. Tapi pada kenyataannya, modal awal usaha itu berasal dari tabungan dan warisan orang tuaku. Perusahaan itu berdiri berkat koneksi keluargaku, bukan semata-mata kerja kerasnya. Namun seiring waktu, ia mulai bertindak seakan-akan semuanya hasil jerih payahnya sendiri. Aku diam, kupikir itulah peran seorang istri, mendukung dan percaya. Aku tidak menyangka kepercayaanku justru ia gunakan untuk mengkhianatiku. Aku duduk di kursi belakang mobil pengacara pribadiku, Bu Ratna. Wanita berusia 50-an itu terkenal sebagai pengacara tegas dan tajam dalam urusan perdata. Ia menatapku dengan senyum tipis. Sekarang waktunya kita melangkah ke tahap selanjutnya. Kamu sudah siap? Tanyanya. Aku menarik napas dalam. Ya, Bu. Saya ingin tarik semua aset yang jadi hak saya. Semua. Tanpa terkecuali. Bagus. Karena dari bukti-bukti dokumen yang kamu berikan, lebih dari setengah kekayaannya bisa kita klaim. Rumah utama, 2 mobil mewah, dan sebagian saham di perusahaan. Bahkan ada villa di Bali yang dibeli pakai uang modalmu. Aku mengangguk. Hatiku bergetar, bukan karena ragu, tapi karena membayangkan betapa keras jatuhnya dia nanti. Gerakan hukum. Hari-hari berikutnya, aku sibuk bersama tim pengacara. Dokumen demi dokumen digali. Rekening bank, sertifikat rumah, akta perusahaan, semuanya diperiksa. Setiap detail diperhatikan. Aku sampai tak percaya betapa besar kontribusi yang aku berikan, sementara dia selama ini begitu pongah. Seolah-olah tanpa dia aku bukan siapa-siapa. Di tengah kesibukan itu, Bu Ratna sempat menepuk bahuku. Kamu tahu, jarang ada perempuan yang berani mengambil langkah sejauh ini.
Banyak yang memilih menyerah karena takut stigma atau takut melawan laki-laki yang kelihatan kuat. Tapi kamu beda. Aku tersenyum kecut. Saya mungkin dulu perempuan yang lemah, Bu. Tapi setelah malam di jalan tol itu, saya bersumpah tak akan pernah lagi membiarkan diri saya diinjak-injak. Bu Ratna menatapku lama, seakan ingin memastikan tekadku. Aku membalas tatapannya dengan penuh keyakinan. Bentengnya runtuh. Tak lama setelah gugatan harta Gonogini dan penarikan asetku masuk ke pengadilan, mantan suamiku mulai gelisah. Ia mencoba mendekatiku, bahkan menelpon berkali-kali. Aku mohon, jangan tarik semua aset itu. Itu kan usahaku juga. Suaranya di seberang telepon terdengar putus asa. Aku tersenyum tipis, dingin. Usahamu? Kau sudah lupa siapa yang membiayai semua dari awal? Jangan bodoh. Aku hanya mengambil apa yang seharusnya milikku. Aku bisa jelaskan semuanya. Kita bisa bicarakan baik-baik. Aku memotong cepat. Cukup. Kau sudah buang semua kesempatan ketika menurunkanku di jalan tol malam itu. Ketika kau memilih selingkuh dengan perempuan murahan di hotel. Tak ada lagi ruang untuk bicara baik-baik. Semua akan kuambil. Satu persatu. Telepon itu kututup. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar berkuasa. Satu persatu direbut. Proses hukum berjalan. Rumah mewah kami yang dulu ia banggakan, sudah diputuskan hak miliknya kembali padaku, karena sertifikatnya atas namaku. 2 mobil sport yang sering ia gunakan untuk pamer di depan rekan bisnis, salah satunya milikku sepenuhnya, satunya lagi harus dijual dan hasilnya dibagi. Tapi karena modal awal dari tabunganku, porsiku lebih besar. Villa di Bali yang selama ini ia gunakan untuk bersenang-senang dengan selingkuhannya, semua bukti transaksi menunjukkan uang dari rekeningku yang dipakai. Villa itu kini menjadi milikku. Dan yang paling menyakitkan untuknya, saham di perusahaan. Aku berhasil menarik kembali saham yang dulu aku serahkan sebagai bentuk cinta dan dukungan. Dengan bantuan pengacara, aku kini menjadi pemegang saham mayoritas. Mantan suamiku kini tidak lebih dari pemegang saham minoritas yang tak punya suara. Semua keputusan penting ada di tanganku. Ambruknya sang raja. Suatu sore, aku datang ke kantor perusahaan yang dulu ia pimpin. Semua karyawan menundukkan kepala. Ada yang berbisik-bisik. Ada pula yang terang-terangan memandangku penuh hormat. Mereka tahu siapa aku sekarang. Aku masuk ke ruang direksi, dan di sana ia duduk. Wajahnya kusut, matanya sayu, jauh berbeda dari pria angkuh yang dulu selalu membentakku. "Apa kau puas sekarang?" tanyanya dengan suara serak. Aku menatapnya tajam, lalu duduk di kursi direktur utama. "Belum. Aku akan puas ketika kau benar-benar merasakan betapa sakitnya dikhianati." Ia menunduk, tak lagi bisa membalas. Semua arogansinya hancur. Kini ia hanya pria yang kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Aku yang berdaulat. Malam itu, aku duduk di balkon rumahku yang dulu kami bangun bersama. Angin malam bertiup sejuk. Segelas teh hangat menemaniku. Aku menatap ke langit, mengingat semua yang telah kulalui. Hujan deras di jalan tol, rasa sakit ditinggalkan, pengkhianatan yang kubongkar, hingga akhirnya aku berdiri di sini, memegang kembali kendali hidupku. Aku tahu, jalan ini tidak mudah. Banyak air mata yang sudah tumpah. Tapi aku berhasil membuktikan bahwa aku tidak bisa dipermainkan. Aku bukan lagi istri yang mudah dibohongi. Bukan lagi perempuan yang bisa ditendang begitu saja di jalan tol. Aku adalah perempuan yang mampu berdiri sendiri, bahkan menghancurkan orang yang dulu mencoba menghancurkanku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tersenyum dengan tulus. Penutup bab. Mantan suamiku kini kehilangan hampir semua yang ia banggakan. Rumah, mobil, villa, saham perusahaan. Satu persatu aset yang dulu membuatnya sombong kini berpindah ke tanganku. Dan yang paling menyakitkan baginya, semua orang tahu, ia jatuh bukan karena kesialan, melainkan karena ulahnya sendiri. Aku berhasil mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Tapi cerita ini belum selesai.
Ada satu bab terakhir yang akan benar-benar mengakhiri semuanya. Ketika ia harus jatuh miskin tanpa sisa, sementara aku melangkah bebas sebagai diriku yang baru. Hidup selalu punya cara yang adil untuk menyeimbangkan segalanya. Dulu, mantan suamiku pernah berdiri di puncak kejayaan. Ia dikenal sebagai pengusaha muda yang sukses, bergelimang harta, dan disegani banyak orang. Tapi kini, perlahan-lahan, satu persatu tembok kejayaannya runtuh, meninggalkannya dalam kehancuran. Dan aku menyaksikan semua itu dengan mata kepalaku sendiri. Kehidupan tanpa kemewahan. Setelah pengadilan memutuskan sebagian besar asetnya kembali padaku, kehidupannya berubah drastis. Rumah mewah yang dulu ia tinggali kini menjadi milikku, sehingga ia terpaksa pindah ke rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota. Dari kediaman bergaya Eropa yang megah dengan pilar-pilar tinggi, ia harus puas dengan rumah kecil berdinding cat kusam. Mobil sport yang dulu ia gunakan untuk pamer di media sosial pun sudah bukan miliknya lagi. Aku sempat mendengar kabar dari orang dalam perusahaan. Kini ia hanya mengandalkan mobil tua keluaran belasan tahun lalu. Ironisnya, mobil itu sering mogok di tengah jalan, membuatnya tampak jauh dari sosok glamor yang dulu dielu-elukan. Perusahaan yang berbalik arah. Perusahaan yang dulu ia pimpin kini berubah wajah. Dengan aku sebagai pemegang saham mayoritas, aku menunjuk direksi baru yang profesional. Banyak karyawan yang dulu tidak suka dengan sikap arogan mantan suamiku kini merasa lega. Mereka bekerja dengan lebih tenang, tanpa tekanan dari seorang bos yang hanya pandai marah-marah tapi tidak bijak mengambil keputusan. Sementara itu, mantan suamiku, dengan sisa saham minoritasnya, tidak lagi punya suara. Ia pernah mencoba menghadiri rapat direksi, tetapi kehadirannya tidak dianggap. Bahkan beberapa keputusan penting perusahaan diambil tanpa sepengetahuannya. Ia marah, protes, namun tak ada yang peduli. Aku sempat mendengar kabar dari sekretaris perusahaan bahwa ia sering keluar dari ruang rapat dengan wajah merah padam, memaki-maki semua orang, lalu pergi begitu saja. Namun pada akhirnya, ia menyadari bahwa tidak ada lagi yang peduli pada kemarahannya. Selingkuhan yang hilang. Hal yang lebih menyakitkan lagi baginya. Perempuan yang dulu ia bela mati-matian, yang menjadi alasan ia mengkhianatiku, akhirnya meninggalkannya. Setelah video perselingkuhan mereka tersebar, nama perempuan itu hancur. Ia tidak hanya kehilangan reputasi, tetapi juga pekerjaannya. Awalnya, ia masih bertahan dengan mantan suamiku, mungkin berharap masih ada harta dan kemewahan yang bisa ia nikmati. Namun ketika melihat betapa cepatnya kehidupan mantan suamiku jatuh, perempuan itu pun pergi. Aku mendengar dari seorang kenalan bahwa selingkuhannya kini menikah dengan pria lain, seorang pengusaha mapan. Sementara mantan suamiku ditinggalkan sendirian, tanpa siapa-siapa. Malu di mata keluarga. Keluarganya sendiri pun tak lagi membelanya. Orang tua dan saudaranya merasa malu atas semua perbuatannya. Mereka tahu bahwa mantan suamiku sendiri yang menghancurkan rumah tangganya, bukan karena aku tidak berusaha mempertahankannya. Suatu hari, aku bertemu dengan adiknya secara tidak sengaja di sebuah pusat perbelanjaan. Dengan hati-hati ia mendekatiku dan berkata, "Mbak, maafkan kakak saya. Dia benar-benar sudah keterlaluan. Keluarga kami pun sudah menyerah mengingatkannya. Sekarang dia hanya menuai akibat dari semua perbuatannya." Aku hanya tersenyum samar. Tak perlu minta maaf atas kesalahan orang lain. Hidup akan selalu membalas sesuai perbuatan. Kakakmu kini mendapat bagiannya. Adiknya mengangguk pelan, terlihat sangat menyesal. Utang dan kehancuran. Karena gaya hidupnya yang boros, mantan suamiku tidak mampu menyesuaikan diri dengan keadaan. Ia tetap berusaha hidup mewah meski harta sudah menipis. Akhirnya, ia mulai berutang ke sana-sini. Beberapa rekan bisnis yang dulu dekat dengannya pun enggan membantu. Mereka tahu ia sudah tidak berkuasa lagi. Jadi apa gunanya mendukungnya? Beberapa bank menolak permohonan kreditnya karena melihat catatan keuangan yang berantakan. Aku mendengar kabar bahwa ia bahkan sampai meminjam uang dari teman lama dengan bunga tinggi. Namun uang itu tak cukup untuk menutup kebutuhannya. Perlahan tapi pasti, utang menumpuk, dan kehidupannya semakin terpuruk.
Pertemuan tak terduga. Suatu sore, aku sedang keluar dari kantor perusahaan ketika aku melihat sosoknya. Ia berdiri di depan gedung, mengenakan kemeja lusuh yang tidak disetrika dengan benar. Rambutnya berantakan. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usianya. Ia menatapku dengan mata sayu, lalu menghampiri. "Kamu benar-benar puas, ya? Lihat aku seperti ini." Suaranya serak, penuh kelelahan. Aku menatapnya dengan dingin. "Aku tidak melakukan apa-apa selain mengambil kembali hakku. Kau yang membuat dirimu sendiri jatuh. Jangan salahkan aku." "Aku sudah tidak punya apa-apa lagi," katanya lirih. Aku bahkan harus menjual jam tangan koleksiku untuk makan." Aku menahan diri untuk tidak tertawa. Ingatanku melayang pada masa lalu, saat ia dengan bangga membeli jam tangan itu, berkata bahwa jam itu simbol kejayaan laki-laki sukses. Kini, jam itu hanya menjadi alat untuk membeli sesuap nasi. Aku menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Sekarang kau tahu rasanya ditinggalkan, kehilangan segalanya, dan tidak dianggap. Rasakan itu baik-baik. Karena itulah yang kau lakukan padaku malam itu, saat kau menurunkanku di jalan tol." Ia menunduk, tak bisa berkata-kata. Kehidupan baru, bayangan lama. Hari-hariku kini jauh lebih tenang. Aku kembali menjalani hidup dengan caraku sendiri, tanpa bayang-bayang pengkhianatan. Perusahaan berjalan dengan baik, keluargaku mendukung penuh, dan aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Namun meski aku sudah beranjak, kabar tentang mantan suamiku selalu sampai ke telingaku. Terakhir, aku mendengar ia pindah ke kota kecil, bekerja serabutan untuk menyambung hidup. Dari seorang pria yang dulu hidup di puncak kemewahan, kini ia hanya seorang lelaki biasa yang bahkan kesulitan membayar sewa kontrakan. Kadang, ada rasa iba menyelinap di hatiku. Tapi kemudian aku mengingat semua luka, semua penghinaan, semua air mata yang pernah ia buatku derita. Dan rasa iba itu pun lenyap. Penutup bab. Mantan suamiku kini benar-benar jatuh miskin. Tidak ada lagi harta, tidak ada lagi selingkuhan, tidak ada lagi gengsi. Semua yang dulu ia banggakan telah hilang. Ia menjadi contoh nyata bahwa kesombongan dan pengkhianatan hanya akan membawa kehancuran. Dan aku berdiri di sini, sebagai perempuan yang berhasil membalikkan keadaan. Aku tidak hanya selamat dari pengkhianatan, tetapi juga berhasil membuatnya merasakan penderitaan yang bahkan lebih pahit daripada apa yang pernah ia timpakan padaku. Namun meski semuanya tampak selesai, aku tahu ada satu bab terakhir dalam kisah ini, bab di mana aku benar-benar berdiri penuh kemenangan, meninggalkan masa lalu, dan melangkah menuju masa depan tanpa beban. Langit pagi itu cerah. Burung-burung berkicau di halaman rumahku yang kini terasa lebih hidup dibanding dulu. Aku duduk di beranda, ditemani secangkir kopi panas dan semilir angin. Ada rasa damai yang sulit kudeskripsikan, sebuah kedamaian yang lahir dari perjuangan panjang, dari luka yang berhasil kusembuhkan sendiri, dan dari keberanian untuk melawan. Aku tersenyum kecil sambil mengingat perjalanan beberapa bulan terakhir. Dari malam saat aku diturunkan di jalan tol dalam derasnya hujan, hingga aku berdiri tegak di pengadilan, merebut kembali harga diriku. Dari penghinaan dan air mata, kini aku berdiri di atas kemenangan. Perempuan yang sama, tapi tidak lagi sama. Aku masih orang yang sama, tapi aku bukan lagi perempuan yang dulu. Bukan lagi istri yang rela dibohongi. Bukan lagi perempuan yang menutup mata meski disakiti. Kini aku adalah diriku sendiri, perempuan yang berdaulat, yang tidak takut mengambil kendali atas hidupnya. Dulu aku sering merasa identitasku hanya melekat pada statusku sebagai istri. Aku mengorbankan begitu banyak hal demi mempertahankan pernikahan yang ternyata rapuh. Tapi kini aku sadar, aku jauh lebih berharga dari sekadar status. Aku adalah manusia yang punya mimpi, tujuan, dan kekuatan. Pengalaman pahit itu membangunkanku. Membuatku sadar bahwa cinta tanpa penghargaan hanya akan menjadi jerat yang menghancurkan. Lingkungan yang mendukung. Setelah perceraian, aku mendapat banyak dukungan dari keluarga, sahabat, bahkan rekan kerja di perusahaan. Mereka semua menyambutku bukan dengan pandangan kasihan,
tetapi dengan kebanggaan. "Lihatlah kamu sekarang," kata sahabatku, Rina, suatu malam ketika kami makan malam bersama. "Dulu kamu selalu takut kehilangan dia. Tapi ternyata, justru dengan kehilangannya kamu menemukan dirimu yang sesungguhnya." Aku tertawa kecil. Mungkin memang begitu cara semesta bekerja. Kita harus jatuh dulu supaya tahu seberapa kuat kita bisa bangkit. Rina mengangguk. Matanya berbinar. "Dan kamu berhasil bangkit dengan cara yang luar biasa. Kamu tidak hanya menyelamatkan dirimu, tapi juga membuktikan bahwa perempuan tidak bisa diremehkan." Aku hanya tersenyum. Tapi di dalam hati, aku tahu kata-kata Rina benar. Bayangan mantan yang tertinggal. Sesekali aku masih mendengar kabar tentang mantan suamiku. Ia benar-benar jatuh ke titik terendah. Dari pengusaha sukses, kini ia hanyalah pria yang hidup seadanya. Katanya, ia bekerja serabutan, bahkan sempat menjadi sopir online untuk bertahan hidup. Aku tak pernah lagi bertemu langsung dengannya sejak pertemuan terakhir di depan kantor perusahaan. Tapi aku bisa membayangkan seperti apa keadaannya sekarang. Lusuh, lelah, dan penuh penyesalan. Ada kalanya aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku kejam karena telah membuatnya jatuh sejauh itu? Tapi kemudian aku mengingat semua yang ia lakukan. Menurunkanku di jalan tol tanpa belas kasihan, menertawakanku bersama selingkuhannya, mempermalukanku di depan orang lain. Aku tidak kejam. Aku hanya mengambil kembali kendali. Ia jatuh bukan karena aku menjatuhkannya, tetapi karena kesombongan dan pengkhianatannya sendiri. Kebebasan yang baru. Kini aku menikmati kebebasan yang dulu tidak pernah kurasakan. Aku bisa bepergian kemana saja tanpa takut dimarahi. Aku bisa mengelola perusahaan sesuai dengan caraku, tanpa campur tangan orang yang hanya memikirkan keuntungan pribadi. Aku bisa tidur nyenyak di malam hari tanpa khawatir akan ditinggalkan atau dibohongi. Setiap hari terasa seperti lembaran baru yang bersih. Siap kutulisi dengan cerita-cerita yang lebih indah. Aku kembali melukis. Hobi lamaku yang dulu sempat kutinggalkan. Aku juga mulai merencanakan perjalanan ke luar negeri. Sesuatu yang dulu hanya jadi mimpi karena mantan suamiku selalu melarang. Dan yang paling penting, aku kembali mencintai diriku sendiri. Aku berdiri di depan cermin, melihat sosok perempuan yang tangguh, dan berkata pada diri sendiri, "Aku bangga padamu." Pesan untuk perempuan lain. Suatu ketika, aku diundang menjadi pembicara dalam sebuah seminar tentang pemberdayaan perempuan. Awalnya aku ragu, tapi kemudian aku menyadari, kisahku bisa menjadi pelajaran bagi banyak orang. Di hadapan puluhan perempuan yang hadir, aku bercerita tentang bagaimana aku pernah diperlakukan tidak adil, bagaimana aku terluka, dan bagaimana aku akhirnya bangkit. Aku tidak berusaha menutupi rasa sakitku. Justru aku tunjukkan bahwa rasa sakit itu bisa menjadi bahan bakar untuk berdiri lebih kuat. "Jangan pernah biarkan siapapun meremehkan kalian," kataku, menatap satu persatu wajah mereka. "Cinta itu seharusnya membahagiakan, bukan menghancurkan. Dan jika seseorang berani mengkhianati kalian, jangan takut untuk pergi, karena kalian jauh lebih berharga daripada tetap bertahan dalam luka." Aku melihat banyak mata yang berkaca-kaca. Dan saat itulah aku tahu, perjuanganku tidak sia-sia. Aku yang berdaulat. Hari itu aku pulang ke rumah dengan hati penuh kebanggaan. Aku berdiri di balkon, menatap matahari yang perlahan tenggelam di ufuk barat. Sinar oranye keemasan memantul di jendela-jendela rumahku, memberikan nuansa hangat yang menenangkan. Aku menarik napas panjang, membiarkan udara sore memenuhi paru-paruku. Lalu aku tersenyum, bukan karena kemenangan atas orang lain, tapi karena aku berhasil memenangkan diriku sendiri. Aku kembali berdaulat atas hidupku. Aku bukan lagi bayangan dari seseorang yang tak tahu menghargai. Aku adalah diriku sendiri, kuat, merdeka, dan penuh dengan kemungkinan baru. Mantan suamiku mungkin hancur, tapi itu bukan lagi urusanku. Hidupnya adalah akibat dari keputusannya sendiri. Sementara aku memilih melangkah maju, meninggalkan masa lalu tanpa menoleh lagi. Penutup cerita. Malam itu, hujan kembali turun.
Tapi kali ini aku tidak merasa takut atau sendirian seperti malam di jalan tol itu. Aku duduk di sofa, menikmati suara rintik hujan di luar jendela, ditemani secangkir teh hangat. Aku tersenyum, menyadari betapa jauh aku telah melangkah. Dari perempuan yang ditinggalkan di jalan tol, kini aku berdiri sebagai perempuan yang memegang kendali penuh atas hidupnya. Dan aku tahu, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari bab baru dalam hidupku. Aku adalah perempuan yang pernah dikhianati, pernah dihina, tapi kini aku bangkit. Aku adalah perempuan yang kembali berdaulat.